Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, para ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, wahadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti yang kita bicarakan pada pekan lalu bahwa setiap Ahad pagi di bulan Ramadan ini kajian kita adalah tentang tematik, ya, tentang hal-hal yang berkaitan dengan ahkam ibadah di bulan Ramadan. Dan pagi ini kita akan bahas tentang keutamaan ataupun hukum-hukum seputar salat tarawih dan keutamaan dalam bersedekah di bulan Ramadan. Jadi ada dua pembahasan utama tentang salat tarawih dan al-ikthar minas sadaqati fi Ramadan, yaitu memperbanyak bersedekah di bulan Ramadan. Maka ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa salat tarawih, ya, dalam syariat Islam hukumnya sunnatun muakkadah, yaitu sunnah yang amat ditekankan, disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita ingin sedikit merunut, ya, sejarah pensyariatan salat tarawih, itu ada banyak riwayatnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan yang lain-lain, ya, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Di situ dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja dzata lailatin min jawfil lail. Jadi kejadiannya di bulan Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di satu malam, maksudnya di malam pertama, ya, dalam riwayat yang lain itu Nabi keluar menuju masjid beliau, Masjid Nabawi, ya. Untuk apa? Fasalla fil masjid, yakni di tengah malam itu Nabi mulai salat, yaitu qiyamul lail, ya, salat tahajud yang biasa beliau lakukan di rumah, tapi beliau keluar di awal Ramadan itu, keluar dan salat malamnya di masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan fasalla rijalun bisalatihi, maka ada beberapa sahabat yang tahu dan ikut salat di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu bermakmum. Asbahan nasu fatahaddatsu ajtama'a aktsaru minhum fasallu ma'ahu. Jadi pagi harinya orang-orang, para sahabat, saling berbicara satu sama lain dari lisan ke lisan, ngasih tahu bahwasannya malam itu Rasulullah SAW sholat di masjid, dan kita, sebagian kita itu ikut bermakmum di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di malam kedua itu yang berkumpul dari sahabat makin banyak. Fastama'a aktsaru minhum fasallu ma'ahu. Fa asbaha an-nasu fatahaddatsu fa kathara ahlul masjid min al-lailati tsalitsati. Dan itu terus, ya, semakin banyak pada malam ketiga. Jadi para sahabat saling memberitahu satu sama lain, ya, secara lisan
di malam ketiga itu makin banyak para sahabat yang ikut sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallu bi salatihi. Nah, jadi itu malam ketiga itu sudah full itu masjid, ya Masya Allah. Falamma kanat lailatul rabi'ah, di malam keempat ini masjid dikatakan ajizal masjidu an ahlihi, ya masjid sudah tidak bisa nampung lagi, sudah rudak, bukan hanya full tapi sudah enggak muat sudah, ya. Nah, di pagi harinya hatta kharaja li salati subhi, Nabi ketika salat subuh, ya setelah salat subuh, falamma qada al-fajr, setelah salat fajar Nabi pun aqbala 'ala nas, dia menghadapkan wajahnya kepada para sahabat, fatashahhada thumma qala, Nabi membuka pembicaraannya bertasyahud, kemudian beliau bersabda, amma ba'du fa innahu lam yakhfa 'alayya makanukum. Kata Nabi, amma ba'du, sesungguhnya yakni kalian tidak tersembunyi atas diriku, maksudnya aku tahu kalian itu Masya Allah, ya maksudnya dari malam pertama, kedua sampai keempat membludak dan tidak muat, masih dikatakan ajizal masjidu an ahli, muat lagi sudah. Lalu kata Nabi, lakinni, nah ini sebabnya, sebab Nabi akhirnya tidak keluar lagi di malam yang kelima dan seterusnya. Nabi salat malamnya di rumah dan tidak lagi di masjid. Karena apa? Lakinni khasyitu an tufradu alaikum fata'jazu anha. Ya, aku ini takut salat tarawih nanti diapakan oleh Allah, diwajibkan atas kalian dan kalian tidak mampu. Nah, itu terus. Nah, ini kisah dari Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan itu terus ya berlangsung dari tahun ke tahun sampai akhirnya, maksudnya seperti itu tuh, Nabi tidak mengimami para sahabat. Jadi setiap bulan Ramadan yang lain masing-masing saja. Ada yang di rumah, ada yang di masjid, ya. Ada yang berjamaah, yakni satu imam beberapa orang saja makmumnya. Terus di sebagian masjid juga begitu. Wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalik. Jadi terus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, dan itu masuk khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, masih begitu. Jadi salat malamnya itu di bulan Ramadan masing-masing saja, ataupun ada jamaah-jamaah tapi sedikit-sedikit. Sadra min khilafati Umar, dan itu sampai berlangsung di permulaan awal-awal khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Jadi beberapa tahun Umar bin Khattab jadi khalifah masih sempat membiarkan. Kemudian pada akhirnya ini sudah terlalu ya banyak ya kaum muslimin yang sholatnya tidak teratur, dalam arti di masjid ini sholat masing-masing, ada yang juga di masjid juga ada yang dikatakan di sini ya bahwa Umar akhirnya melihat fenomena kharaja Umar bin Khattab minal masjid fa idan nasu awza'u mutafarriqun. Orang-orang banyak di masjid tapi yusalli rajulu li nafsihi. Ada orang sholat untuk sendirinya saja. Yusalli rajulu wa yusalli bi salatihi ar-rahd. Ada satu orang jika imam hanya mengimami beberapa orang saja. Yang berimam itu cuma beberapa orang saja. Dan begitu. Jadi kacau, tidak teratur. Maka Umar pun ya saat itu berkata, "Inni ara law jama'tu haula ala qari'in wahid lakana amthal." Itu saya menilai, memandang bahwa seandainya saya kumpulkan mereka semua dengan satu imam. Ya, jadi beliau berinisiatif di sini ya menjadikan salat tarawih di sana itu ya satu imam. Dan ini kata beliau lakana amthal, ini pasti lebih baik. Thumma azama, nah itu beliau bertekad fa'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Maka ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan semua sahabat pada saat itu, dan tentunya sebagian tabi'in ya. Karena sudah banyak tabi'in juga di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk salat di belakang satu imam yang ditunjuk oleh Umar, yaitu sahabat yang mulia yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Dikatakan oleh Syekh Sa'ad bin Turki Al-Khatslan hafizahullah tentang riwayat tersebut bahwa wa mundu dzalikal hin ila waqtina hadza, nah sejak itulah sampai waktu kita detik ini saat ini ya, wa amal muslimin ala dzalik, begitulah salat tarawih berlangsung ya. Jadi salat tarawih asal usulnya ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahkan pernah berjamaah. Dan ini bukan semata-mata pendapat Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab tidak mungkin melakukan perkara yang baru dalam syariat Islam alias bid'ah, mana mungkin ya. Sementara justru ini babnya adalah masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ini perbuatan Umar bin Khattab ya, yang beliau berinisiatif untuk menggabungkan kaum muslimin ya salat di belakang satu imam di satu masjid ya. Nah, itulah asal usul kalau kita ingin sedikit merunut sejarah yakni salat tarawih jama'atan
yang berjamaah di masjid-masjid. Bahkan dalam riwayat ikhwan akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, ya, Umar bin Khattab itu memerintahkan yakni dua sahabat selain tadi, yang pertama siapa tadi? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhum, ya. Maka yakni Umar pun memerintahkan yakni Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu Abu Ruqayyah untuk mengimami juga di masjid yang lain, bagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, ya, dan ini riwayat sahih. Disebutkan dari As-Sa'ib bin Yazid, salah satu sahabat yang saat itu masih kecil, ya, ketika Rasulullah wafat itu masih kecil, sehingga mengalami beberapa khilafah Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Beliau meriwayatkan ini, annahu qala amara Umar bin Khattab Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari an yaquma linnasi bi 11 rakaah, untuk mengimami manusia kaum muslimin salat tarawih, maksudnya 11 rakaat. Berapa? 11, ya. Ini jumlah rakaat salat tarawih yang disepakati oleh para ulama, ya, dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salat malam beliau, baik di luar bulan Ramadan ataupun di bulan Ramadan, yaitu rakaat 11 rakaat saja. Dan Umar pun memerintahkan dua sahabat tadi, yaitu Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari, untuk mengimami kaum muslimin 11 rakaat. Lalu dikatakan oleh As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, wa qad kana qari'u yaqra'u bil mu'min hatta kunna na'tamidu 'ala al-'isy min tul al-qiyam. Subhanallah. Di sini dikatakan, dan sungguh baca Quran kami itu, maksudnya imam kami, yang dua sahabat ini, maksudnya Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari, itu membaca ayat-ayat dalam salat tarawih itu dengan